Nah, kali ini kita bersama tamu istimewa teman-teman, yaitu Ibu Josephine Simanjuntak yang merupakan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Komisi C, yang menangani terkait keuangan dan aset daerah. Nah, mungkin sebelumnya kita mau tahu nih kabar Ibu Josephine, apa baik Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat Baik. Ibu. Ya. Baik. Nah, kita bakalan ngobrol terkait isu-isu keuangan daerah nih Bu. Aset daerah, pajak, retribusi, dan badan usaha milik daerah di DKI Jakarta. Nah, mungkin langsung ke pertanyaan pertama ya Ibu. Banyak sebenarnya warga Jakarta gitu penasaran nih soal prioritas Komisi C saat ini, yaitu program atau isu apa yang sedang Ibu kawal gitu terkait keuangan daerah dan aset. Nah, apa tuh yang paling berdampak untuk masyarakat? Karena pada dasarnya pertanyaan yang kita bawa saat ini juga merupakan pertanyaan dari teman-teman yang sudah kita lemparkan di sosial media kita. Sekian ya tuh. Oke. Jadi saya bidang keuangan ya. Kebetulan keuangan itu mencakup restitusi, pajak, dan aset. Persoalannya adalah di legislatif ini bidang keuangan itu hanya melihat pemasukan pendapatan dari restitusi kita, pajak kita, dan BUMD kita, ya. Tetapi pengalokasian pendanaan, pembelanjaan itu memang diserahkan kepada Pemda, ya kan, yang kita sahkan bersama di dalam perangkapan. Nanti disahkan kembali di finalisasinya di Banggar namanya. Banggar. Jadi di ruang komisi itu kita hanya melihat ini hari ini BUMD dapat berapa, ya kan, targetnya apa, ya toh. Nah terus nyambung nggak nih, terus kemudian bicara mengenai KPKP umpama pangan itu juga begitu, pengembangannya bagaimana, sampai di mana, terus pembelanjaannya bagaimana, ya kan, mereka minta belanja untuk apa, batasannya di situ. Tetapi untuk finally-nya itu nanti di Banggar, diolah lagi di Banggar. Itu sistemnya di legislatif ini. Jadi di keuangan itu lebih pada kita hanya bisa melihat nih apa umpama pajak kita berapa dari tahun kemarin ke tahun sekarang, itu naik atau turun, ya. Kalau naik itu kenapa bisa naik, kalau turun itu kenapa bisa turun, ya kan, itu yang kita bahas. Kemudian bisa nggak kita kejar ini, ya kan, supaya anggaran pembelanjaan kita itu bisa nyambung nantinya untuk bisa pembelanjaan kita ke depan, kayak itulah istilahnya. Tetapi pengawalannya hari ini Komisi C itu pada hari ini cuma melihat begini, penggunaan anggaran ini tepat atau tidak, ya, penggunaan anggaran ini tepat atau tidak. Jadi ketika mereka minta belanja, ya kan, sekian dia minta dananya, uangnya, terus restitusi pendapatan kita berapa, ini masih bisa masuk akal nggak, ya, ketika belanja ini masih. Terus kita melihat rinciannya belanjanya mereka itu di mana aja. Terus ketika restitusi tidak bisa naik, itu kenapa seperti ini, dan itu kenapa berlangsung seperti ini terus, itu dipertanyakan di Komisi C. Nah tetapi finalisasinya itu di Banggar. Makanya persoalannya di Komisi C itu agak di anggota Komisi C itu agak apa ya namanya, agak resah juga, karena apa yang kita bicarakan di ruang rapat pada posisi-posisi anggaran itu akan bisa berubah dalam
pembicaraan di Banggar gitu. Karena itu kan banyak lagi, lebih luas lagi anggota Banggar yang rapat di Banggar itu. Jadi kalau di Komisi C tetap kita harus mengawal keuangan kita, itu penganggarannya harus tepat pada kepentingan masyarakat. Iya. Terus kemudian satu kedua, tidak disia-siakan ketika mereka minta belanja kemudian tidak dilaksanakan program belanjanya untuk apa, terus nggak jadi. Itu ada nilai lebih. Kenapa ada nilai lebih? Itu kan mesti karena programnya tidak berlangsung. Ya, kalau belanjanya dilakukan, nah, itu yang kita awal. Jadi penggunaan anggaran harus tepat, sesuai nggak sama apa yang mereka minta. Di Komisi C itu seperti itu, tidak bisa lebih. Ya, terus kemudian kalau bidang aset, kebetulan saya juga serius bicara tentang aset. Aset Jakarta itu kan banyak, baik gedung, tanah, ya kan, kendaraan, ya, transportasi, ya, yang mangkrak juga banyak gitu kan. Itu juga saya perhatikan, kemarin juga ada pengaduan lagi gitu kan. Itu juga benar-benar saya perhatikan. Kenapa? Karena banyak aset Jakarta yang so to say terbengkalai, ya kan, terbengkalai, tidak dapat dipergunakan, terurus. Kemudian banyak masyarakat juga mengajukan usulan untuk bisa menggunakan, ya kan. Seperti kemarin saya reses itu di Cakung, Ujung Menteng, itu mereka minta izin untuk bisa menggunakan lahan biang yang bisa diolah untuk bisa peningkatan pangan. Lahan kosong. Dan kemudian saya diminta untuk bisa nggak Bu, ada pengurukan tanah di BKT itu untuk bisa dipindah tanahnya ke lahan ini supaya tidak tidak kubang, kubangan gitu. Jadi diratain dengan tanah. Saya bilang oke, nanti saya akan coba perhatikan lagi gitu kan nggak bisa harus langsung dikerjakan gitu. Saya harus lihat dulu boleh nggak gitu kan. Kalau nggak boleh bagaimana gitu kan. Nah, itu permintaan sih banyak, hanya memang sistemnya harus diikuti biar bagaimanapun kita nggak bisa terjang aturan-aturan yang nggak berlaku gitu. Itu aja. Banyak seperti gedung juga begitu. Kemarin seperti saya ngobrol sama Badan Aset Jakarta yang di Jalan Pemuda, mereka berkeinginan punya gedung, ya. Padahal di tikungan Pulau Gadung itu ada gedung aset Jakarta yang terbengkalai. Saya cerita di situ justru karena penuh dengan kandang ayam. Karena memang itu seberangnya itu udah pasar Pulau Gadung. Iya. Jadi pedagang-pedagang itu nitip barangnya di situ. Jadi bertumpuklah kandang-kandang ayam gitu, sebelum mereka distribusikan ke pasar gitu. Nah itu saya bilang kalau itu diperbaiki, dirapikan, itu kan bisa dipergunakan. Tidak perlu harus kita menganggarkan pembangunan yang luar biasa. Ada gedung yang masih bisa layak kita pakai, baiknya itu kita renovasi, rapihkan sedikit dengan biaya yang nggak begitu mahal, bisa kita pergunakan gitu kan. Itu yang saya sampaikan ke Badan Aset dan Harta waktu itu gitu. Ya seperti itulah yang pengawalannya Komisi C ya selama ini gitu. Dan pajak juga begitu. Pajak kalau boleh hari ini naik, bukan naik dalam arti restribusinya ya, masuk pendapatannya bisa naik, tetapi tidak harus menekan masyarakat dengan menaikkan restitusi pajaknya. Iya dong. Ya gitu ceritanya begitu lah ya gitu. Jadi
hari ini ya gitu. Kalau Komisi C, itu lebih kepada pengolahan dana-dana yang masuk, dan ini kalau pengalokasian finalnya itu di Banggar, itu bagian anggaran. Badan Anggaran. Ya. Badan Anggaran. Jadi yang dibaca nanti di paripurna itu dari Badan Anggaran, bukan dari Komisi C, ya kan? Gitu. Makanya seperti kemarin sempat saya marah di paripurna karena proses di Komisi C lari dari konsep di Komisi C, lari di Banggar gitu kan, tidak sesuai dengan harapan kami di Komisi C. Itu akhirnya kita berteriak di paripurna gitu. Forum mana lagi yang bisa menyatakan mengkritisi itu semua? Karena forum paling tinggi ya paripurna. Jadi forum paripurna mau didengar mau kagak urusan nanti dah ya gitu. Tapi yang penting gue udah nyampein apa yang menjadi permasalahan kita di Jakarta yang harus diperhatikan dan jelas. Gitu aja. Jadi memang pada dasarnya juga di legislatif pun memang kan ada pengawasan guys, pengawasan fungsi penganggaran di Komisi C tadi yang memang sebelum masuk ke bagian anggaran, step pertamanya ada rapat dulu dari komisi yang memang ada konsultasi dan ya seperti audit juga gitu ya. Ini tepat sasaran ya, dan apakah ada atau kenaikan maupun turun gitu ya. Lanjut ke pertanyaan kedua ya. Banyak warga mengeluhkan soal pajak daerah, retribusi maupun tadi layanan berinstansi daerah yang seperti air, transportasi, dan perumahan. Nah, dari sisi Komisi C, sejauh mana langkah konkret yang sudah dilakukan untuk meningkatkan transparansi maupun kualitas pelayanan publik di bidang tersebut? Ya, contohnya seperti perumahan lah ya. Saat ini warga itu punya, dinas perumahan itu punya beban keuangan piutang warga ke dinas perumahan itu berupa iuran rumah susun yang tidak terbayar, dan nunggak dari warga ke dinas ya, atau perumahan itu di sekitar hampir 900 M ya, itu gak dikit ya kan. Nah itu kita ngomongkan kepada dinas gimana cara menyelesaikan ini. Saya kan nggak mungkin menuntut warga ayo lu bayar, ya kan, karena kita juga tahu warganya lagi tidak sehat dalam artian keuangannya, ya kan. Kita nggak mungkin bentak-bentak warga dengan kata lu bayar dong, lu nempatin tapi lu nggak mau bayar, gimana caranya gitu kan, nggak mungkin begitu. Tetapi kan harus ada kebijaksanaan pemerintah terhadap persoalan pertunggakan pembayaran unit-unit mereka. Biar bagaimanapun setiap orang tidak ada yang mau berhutang, ya kan. Tetapi kondisi yang seperti ini, mereka mau bayar tapi nggak cukup kuat untuk bisa membayar. Nah, ada kebijaksanaan yang akan diambil oleh pemerintah melalui pajak mungkin nanti. Itu bagaimana nanti itu masih dalam proses pembahasan yang masih terus kita lakukan sampai sekarang. Bagaimana menyelesaikan pemutihan kah? Pemutihan tuh hapus atau apa yang kita mau lakuin? Kalau pemutihan kan Pemda nggak punya duit dong, ya kan? Kalau punya duit kan bisa belanja, kan bisa bayar pembangunan, ya kan? Itu efeknya gitu. Nah itu makanya ini masih dalam pembahasan yang panjang sama dinas perumahan, ambil kebijaksanaannya seperti apakah yang akan dilakukan dengan tidak menghantam warga, tetapi Pemda pun win-win solution lah, ya. Pemda pun tidak kehilangan anggarannya, keuangannya. Itu yang sekarang masih dibahas.
win-win solution yang kita cari. Itu salah satu yang masih dalam pembahasan ya. Apalagi tadi Mungkin dari segi transportasi ya, atau air sekarang sedang masuk apa namanya peraturan ya, perubahan badan hukumnya ya, dari Perumda menjadi Perseroda. Itu kan sebenarnya di Komisi C juga belum sepakat perpindahan badan bentuk Pamjaya ini. Kenapa? Kami masih beranggapan bahwa air itu milik hak hidup orang banyak, nggak ada deh namanya di minta-mintain gitu kan, nah duitnya. Jadi itu masih kita, tapi sudah masuk ke Mendagri ininya peraturannya ya, kita nggak bisa lagi acak-acak, nggak bisa lagi rubah, tetapi kita akan awasi ketika mereka akan melakukan kegiatan restitusinya kepada masyarakat. Hari ini kan ada golongan-golongan tertentu yang digratiskan, yang murah, yang ada kelasnya gitu kan. Nah, ini sekarang yang kita kontrol, tidak boleh semena-mena, karena Perseroda itu kan bekerja sama dengan sahamnya dikerjasamakan dengan pihak swasta 49%-nya, kita 51%, 49%. Tapi namanya dunia usaha, tahu sendiri ya kan, cekek-cekekan kalau mau kan, siapa yang paling kuat ya kan. Nah itu yang di Komisi C akan melakukan kontrol keuangan Perserodanya Pamjaya untuk tidak melakukan kerugian pada masyarakat. Ini sih 1.000 per meter kubik untuk golongan 2A2 ya, 2A2 itu saya masih ingat. Karena kenapa saya masih ingat, karena kemarin program pengawasan Perda di Jakarta DKI, di dapil saya bawa Pams untuk hadir berhadapan dengan masyarakat gitu. Jadi saya masih ingat golongan 2A2 itu masih 1.000 per meter kubik ya kan. Nah ini kalau mau saya sih, kalau saya mau, emosi saya maunya golongan 2A2 itu gratis kayak sama seperti 2A1. Kenapa? Kan ini warga rentan secara ekonomi, terus kemudian dibebankan lagi untuk minumnya aja dibebanin gitu, kesian banget gitu kan. Makanya kita akan lihat gitu sejauh mana sih fungsi Perseroda ini terhadap kepentingan masyarakat ya. Kalau akhirnya merugikan betul masyarakat ya gugat rame-rame yuk gitu kan, itu aja. Iya dong, kalau gugatnya sendirian mah bisa tuh deh. Ada power. Iya. Terus kan itu pertanyaan, itu aja sih pertanyaannya. Dan jika saya review dikit tadi, kalau terkait yang air tadi, Komisi C sedang memonitoring juga terkait perusahaan-perusahaan yang dari swasta untuk ya setidaknya tidak terlalu kapitalisasi sama warganya. Iya, karena balik lagi mereka juga ekonomi rentan gitu ya. Ya pertanyaan itu aja sih. Ada lagi mungkin jika ada kata-kata buat warga Jakarta terkait untuk penutup. ya, saya sih berharap warga Jakarta sekarang harus bersiap diri, kita memasuki era global. Gak bercanda, bicara era global itu jangan bercanda ya. Saya selalu menyuarakan ke masyarakat bahwa kita masuk era global lagi. Artinya masyarakat harus bersiap. Bersiap seperti apa? Bukan bersiap ketakutan, bersiap melakukan pembangkitan
diri sendiri, sumber daya diri yang tadinya nggak bisa apa-apa harus bisa apa-apa. Kenapa? Karena ini masuk era global. Global itu kan bukan cahaya doang, lampu di mana-mana, tapi bagaimana masyarakat ini menghadapi dunia luar yang akan menyerbu kita. Kita nggak bisa lagi bicara, wah nggak boleh orang luar negeri nggak boleh masuk ke Indonesia, nggak boleh masuk Jakarta. Loh, kita udah menyanakan kita kota global. Kota global itu kita bebas menghadirkan datangnya orang asing ke Jakarta untuk membangun, sama-sama membangun Jakarta. Ya, jadi teman muda pun hari ini jangan sekedar ngobrol, tapi ayo kita sama-sama sumber daya kita ditingkatin. Ya, jangan sampai kita terlena. Emang ini negeri kita bisa jawab, ini negeri kita, ngapain juga jadi dia yang ngatur-ngatur kita. Betul, tetapi ada kata orang pintar akan ngakalin orang goblok, ya kan? Iya, ini yang akan terjadi karena dunia luar itu lebih pintar daripada kita saat ini, ya kan? Tapi kan saya percaya anak sekarang harusnya lebih pintar, orang pegang ini semua, ya toh? Ya. Ini pergunakanlah dengan baik, jangan sekedar hanya WA-an gitu kan, tetapi pergunakan ini untuk membangkitkan sumber daya diri kita lebih bagus menghadapi era itu. Era itu tidak main-main bagi saya. Iya, kita sih berharap umur saya panjang juga ya. Saya pengen lihat nih dunia era global itu bagaimana gitu kan. Dan saya juga mempersiapkan anak saya juga harus begitu gitu. Nah, teman-teman muda harus juga begitu. Jangan terlena oleh keadaan kalian saat ini. Apapun keadaan kalian belum bekerja, yuk tingkatin diri kalian untuk bisa bekerja. Bentuk diri kalian untuk menciptakan pekerjaan apa yang kalian bisa kerjakan. Jangan terlalu berharap dengan pemerintah memberi pekerjaan kepadamu. Kenapa? Dunia global ya seperti itu. Kita harus bisa mampu mengkaryakan diri kita sendiri dengan intelektual kita yang kita punya, ya kan? Itu aja. Itu sih pesan gue buat orang-orang muda ya. Dan itu juga saya pesankan kepada orang-orang tua di warga untuk bisa mempersiapkan anak-anaknya. Jadi jangan terlena dengan hidup kita yang seperti ini. Pemerintah hari ini cukup banyak memberi bantuan sosialnya seperti KDP, KJMU, ya kan? Bagi teman-teman anak muda yang tidak sempat kuliah, ambil program KJMU-nya biar bisa kuliah. Nggak bisa, aksesnya ada nih, aku banyak tanya bagaimana sih programnya, ya kan? Gitu. Jadi itu dipergunakan, ruang-ruang itu untuk pergunakan buat berdaya diri sendiri, ya kan? Terus UMKM itu juga kita kan punya training di pusatnya seperti Jakarta Timur, ada di Haji Taman Pondok Kopi, itu kan di training anak-anak muda di sekolah kan, kemudian di asramakan, dikasih uang saku cukup bagus, diberi modal, ya, diberi modal, diberi alat untuk kerja, kemudian dia makin bagus, diberi modal. Ini peluang-peluang ini jangan dianggap omong kosong, emang beneran ada. Kalau mereka melakukan tindakan yang gak bagus, artinya dipersulit teman-teman untuk bisa melakukan pemberdayaan diri, buat apa orang, ya itu aja. Kenapa? Karena itu emang ada, itu ada dan didanakan, dananya disiapkan, bukan yang nggak ada, ya. Hal-hal yang seperti itu teman-teman muda ayo masukin, jangan ragu. Terus peluang-peluang kerja ke luar negeri, bukan lari ke luar negeri ya, peluang-peluang kerja ke luar negeri itu kan sebagian dari pemberdayaan diri kita juga.
ya kan? Kita belajar dari sana, jangan orang sana belajar sama kita. Orang sana nggak belajar sama kita. Orang luar itu menjajah kita karena kita bodoh, ya kan, dianggap kita mampu di create oleh mereka, ya kan. Nah, kita harus bisa mampu juga bagaimana kita menginfluenskan pikiran kita di luar. Bagaimana ya, lo lari ke luar negeri, bekerja ke sana, gunakan talent kalian yang punya apa gitu kan, lakukan pemberdayaan diri, jangan main-main gitu. Karena era ini bukan era bercandaan sekarang. Kalau era gue sih masih slow lah, tapi era kalian kan udah era yang terpacu dengan waktu, nggak mampu tinggal ngesingkir sama waktu, sama zamannya kan. Nah itu kalau anime mah masih santai, ya kan, begitu. Kalau dalam perspektif duniawi, berapa tahun lagi sih aneh hidup? Perspektif duniawi ya, bukan perspektif Tuhan. Tetapi kalian ini yang akan menjabat di era nanti. Nah, bagaimana sih menjabatnya? Bagaimana mengendalikan negeri ini nantinya? Nggak usah jauh-jauh negeri deh, ya. Tahunnya Pak Prabowo kejauhan, ya kan? Sama Mas Gibran, Pemda DKI lah minimal. Ini harus kalian kuasai. Masuk, jangan segen dan jangan a priori, ya. Jangan a priori, ngapain gue jadi PNS? Gak suka gue begini-begini. Wah, jangan salah. Jadi PNS aja susah, gimana nih? Masuk PNS itu gak gampang, ya kan? Dan itu orang-orang tua kita berasa banget dari dulu gimana caranya masuk PNS, belum duitnya, ya kan? Itu artinya, tapi bukan berarti kita nggak bisa dengan normal cara yang sebenarnya, nggak pakai duit, dengan aturan yang udah berlaku. Ikuti tes itu kan ini kita juga yang dipakai, kemampuan. Kemudian bangun link kalian untuk bisa mensupport keberadaan kalian nanti. Kalau enggak bagaimana? Kan gitu. Ya gue berharap anak muda hari ini yang gue ketemuin bisa menjabat di sini. Amin. Iya dong. Nggak gue doang, gila, gue udah nenek-nenek. Enak, kalian lah yang harus mah di sini mengendalikan ini semua pemerintahan DKI Jakarta ke arah yang kalian mau. Tapi arah yang bagaimana? Arahnya Indonesia, bukan arahnya luar negeri, Amerika, Inggris. Arahnya Indonesia. Arahnya Indonesia apa? Jadilah anak Indonesia, ya. Jadi anak Indonesia dalam loh artinya. Jangan-jangan lu pada kagak bisa bahasa Jawa, lu orang Jawa. Bukan. Orang apa? Orang Tawi. Untung lu tahu, ibu bisa ngomong tahu. Ya kan? Iya. Ya kan? Itu orang Indonesia harus bisa. Jadi orang Indonesia itu gak gampang. Karena Indonesia itu ada banyak suku di dalam. Ada banyak bahasa di dalam. Mengerti nggak itu? Dengan gaya budaya mereka masing-masing, ya kan? Gue Batak, tapi kan gue gak bisa bawa Batak gue kemana-mana, ya kan? Tetap aja gue bisa, nih Jakarta Jack, tetap harus gue bawa Betawi gue, ya kan? Nah itu yang harusnya dipahami anak muda sekarang. Mimpin DKI mau ke arah mana ya kalian inginkan? Kan gak sekedar harus kita bangun ini masyarakat sosial lebih bagus, lebih ini. Gila, belanja kita 81T, rakyat masih jelata begini semua, ya toh? Itu kan pikiran anak muda sekarang dengan melihat korelasi nilai 81T dengan keadaan realita masyarakat kita. Ini kan dikorelasinya begitu. Padahal kalau dilihat secara nyata, buset, susah ya menganggarkan 81 jadi 81T ini ngebangun Jakarta dengan persoalan Muara Karang yang sekarang airnya masuk ke tengah, ya kan? Itu sudah setinggi bus itu ininya, palangnya, tapi itu airnya masih nyemplung ke daratan.
kan harus orang pinter yang memang rendah daripada airnya, daratannya. Ya kan, daratannya lebih rendah, tapi mereka hidup nyaman, tentram. Nah, itu bagaimana kita bisa menyelesaikan? Kan nggak mungkin menyelesaikannya karena situasional. Kalau udah banjir baru kita ribut, pasang pompa, pasang inilah, itu biaya, bukan biaya dikit, biaya besar. Nah, kalau kita udah mengantisipasi dari awal bahwa ini akan terjadi ini, kita akan tahu harus bagaimana kita mengatasi itu. Nah, itu orang muda yang mana yang harus bisa lihat itu, ya kan? Bukan orang muda yang sosial politik, ya kan? Nggak nyambung dong. Mesti insinyur, ya, insinyur bendungan kah, insinyur teknik air kah, gitu kan? Itu yang paham tentang itu. Kan nggak mungkin sosial politik, ya sosial lah. Kita ngetik aja, ya kan? Ngetik, bikin ini, blow up satu isu yang sentral gitu kan, biar pada melek semua gitu kan. Itu sosial politik. Tetapi kalau anak-anak insinyur teknik air itu, ayo rapikan, kasih gambaran kepada pemerintah dengan pola pikir yang ada sama kalian terima dari bangku kuliah untuk didistribusikan kepada pemerintah. Ini loh yang harusnya dilakukan oleh pemerintah. Anak muda, jangan nenek-nenek kakek-kakek lagi yang bilang itu lagi, ya kan? Ya kalau komunitas insinyur ini yang kakek-kakek nenek-nenek yang ngomong sama kita lagi, ceritanya apa? Ngedumel, ya kan? Bukan teknisnya yang digambarkan, gedumelnya yang di luar yang dikeluarkan. Pasti itu, karena itu otomatis alami, ya kan? Nah, yang kita butuhkan anak muda yang kreatif, bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan seperti ini. Begitu juga pada persoalan sosial masyarakat kita, bagaimana menguatkan masyarakat kita untuk bisa bangkit pemberdayaan ekonominya mandiri. Ya, itu ada peluang-peluang yang diberikan pemerintah, kita gak pakai, jangan diantepin. Kalau diantepin ya anggarannya habis, nggak jelas, ya kan? Kalau kita pakai untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat, berarti kan korelasi tuh, dananya dipakai untuk pemberdayaan. Kalau enggak, kan habis nggak jelas. Kita tanya, udah Bu, kita sudah melakukan sekian, gimana? Kan nggak lucu nanyanya gimana, kapan, kan lo nggak lucu gitu, ya toh? Nah sekarang teman-teman muda yang harus melakukan itu kepada masyarakat, penguatan kepada masyarakat untuk bisa bangkit, jangan lemes. Ya, pemerintah hari ini begini, bukan berarti kita ikuti. Harus kita punya jiwa fighter yang tinggi. Maju, anak muda sekarang juga harus maju. Ya, Jangan kalah. Jangan kalah, gila lo. Kalah sama zaman, gak gini abe. Ya kan, harus maju kita, anak muda, ya kan. Iya, kalau saya sih udah nenek-nenek, ya kan, 57 tahun. Ente anak gue, ya kan? Artinya anak muda yang harusnya bergerak sekarang. Lihatlah Cina, jangan marah loh Kak Cina. Tapi yang kita lihat adalah karakter pembangunnya. Lihat pemuda Cina hari ini, ada nggak yang mengeluh tentang tidak bisanya mereka tidak bekerja? Kalau ada, kasih tahu aku. Justru mereka lebih banyak menciptakan pekerjaan juga. Nah, Justru. hari ini mereka bisa ini dibuat 36 menit ready on hand kita ya. Iya. Mereka tidak nangis. Yang mereka pikirkan apa? Bisa nggak gue bikin 1 menit? Itu yang mereka kreatif bekerja, mikir, bukan pengen minta tolong sama pemerintah, kasih kerjaan dong sama gue. Nggak ada. Itu kita, itu ide di teknik ya. Nah,
AI sekarang itu, mereka akan berbuat apa? Buat apa dengan AI yang mereka ciptakan? Bukan untuk menjatuhkan dirinya, tapi untuk membangkitkan negerinya lebih hebat. Amerika hari ini kebingungan kok ngeliat Cina, karena lebih hebat sekarang, ya kan? Apa yang nggak bisa sama Cina? Bukan gue banggain Cina. Yang saya lihat adalah gaya mereka untuk fight itu nggak bercanda, dan memanage keuangan itu jago, ya kan? Nih contohnya nih di Indonesia nih pedagang Cina, nih pedagang Indonesia, ada, ya kan? Kadang kan jago pedagang, ya kan? Tetapi kenapa ini bisa lebih maju dari ketimbang ini? Manage keuangannya jago dia. Mata sipit tapi lihat sama duit, ya kan? Rinci itu berbeda kita. Kita punya untung sedikit, dunia khayal yang dibangun. Kalau kan gue sekian. Mereka nggak berpikir gitu. Hari ini gue punya modal sekian, bagaimana caranya bisa nambah nih menjadi lebar. Kalau orang Indonesia hari ini modal gue sekian, dia udah berhitung untungnya, ya kan? Kalau untung gue sekian berlipat-lipat, kali-kali dulu hitungannya, kali. Ini apa? Mikir bagaimana ya kalau besok gue bisa jalan-jalan ke A B C. Cina nggak ada berpikir gitu. Itu bedanya. Bukan berarti saya bela-belain Cina, bukan, tapi karakter itu yang harusnya kita punya. Tanpa meninggalkan rasa gotong royong kita, ya. Itu yang kita harus peduli sesama. Itu harus kita bangun terus. Jangan gue maju, ya gue aja. Sampai juga lu ikutan kan gitu, nggak ada kayak gitu. Ya sama seperti Cina semua digandeng. Tetangganya digandeng sama dia. Kita, lu punya apa? Gue beli ini sekarang. Besok, lu beli ini motor sekarang hari ini. Besok pasti dicabut lu kayak gitu. Jadi begitu, jealousy yang dimunculkan sama diri kita. Bukan bagaimana kita harus berpacu dengan waktu yang ada sama kita. Lu nih masih masa muda, masa usia produktif, ya kan? Apa yang lo bisa hasilkan hari ini? Lo harus dipikir terus, harus ditanam di hati. Hari ini apa yang bisa gue produksi dari diri gue dengan masa usia gue sekarang ini? Harus ada. Jangan cerita gini harus 5 juta satu masa ini, nggak perlu. Sekecil apapun produksi yang kalian lakukan, yang kalian dapat, bersyukur bisa ditambah nanti. Karena kan dari situ belajar. Orang Cina tuh situ belajar, ya apa yang menjadi kekurangan dia pelajari semua. Makanya kalau bicara copy paste jago Cina, ya kan? Bikin KW barang-barang KW jago. Karena dia berpikir bagaimana bisa. Gitu. Nah, kita juga harus gitu. Motivasi untuk maju itu harus ada. Jangan bukan motivasi, rasa nerimonya ya udah deh. Cuma nasib gue udah begini, gak ale. Iya, pasrah gak jelas itu kalau gitu. Bukannya gue judes ya, tapi karena ini masa muda yang harus kita pergunakan semaksimal mungkin. Kalau udah umur gue, apa yang bisa lo kerjain? Jalan aja belum tentu. Mudah-mudahan lo sehat terus sampai nenek kakek, ya kan? Iya tuh. Kalau sampai di usia Indonesia umur 50 udah banyak penyakitnya, ngeliatin, ya kan? Orang tua sekarang banyak penyakitnya. Kita berjalan di umur 5, ini ada nih opa 80 tahun di rumah susun Albu, itu bisa jalan dari lantai 1 ke lantai 5 bolak-balik. Itu hebat tuh bagi saya. 80 tahun kakek jalan gini gitu sampai ke lantai 5. Lu belum tentu sanggup. Istirahat dulu lantai 2 baru lanjut lagi, ya kan? Itu kenyataan yang kita harus akui.
Jangan kita mengatakan, wah lo bisa hijau bu. Enggak, kita harus akui itu kekurangan itu harus kita akui supaya kita bisa perbaiki. Kalau kita tidak mengakui kekurangan kita, terus kita mau cover dengan itu kan besok udah bisa. Nah, di cover dengan kayak gitu terus nggak akan berubah akhirnya. Ya, itu aja sih dari saya. Kata penutup panjang ya, bukan nutup cerita namanya. Ya, thank you ya. Baik Ibu, sekali lagi kita juga terima kasih kepada Ibu Yuswati Simanjuntak atas jawaban dari pertanyaan kami, pesan-pesan maupun harapan bagi para pemuda dan masyarakat Jakarta khususnya. Semoga masyarakat Jakarta bisa merasakan langsung manfaat dari pengelolaan keuangan maupun aset daerah yang dilakukan oleh DPRD DKI Jakarta. Terus ikuti program kita Masyarakat Bertanya, Figur Menjawab. Di program ini kita juga bisa semakin tahu, semakin dekat dengan apa saja sih yang sudah dilakukan oleh DPRD maupun yang akan dilakukan ya Kak. Karena sejatinya pasti itu untuk kebermanfaatan kita semua teman-teman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam.